Bursa Efek Indonesia mencatat rekor nilai kapitalisasi pasar setelah diberlakukannya teks amnesti. Pada 20 Juli 2016, nilai kapitalisasi pasar modal Indonesia mencapai 450 miliar dolar Amerika atau setara 5.639 triliun rupiah. Rekor tertinggi sebelumnya pada tahun 2015 hanya menyentuh 5.565 triliun rupiah. Setelah rekor tersebut pecah, pasar modal ternyata masih terus menyiapkan sejumlah inovasi untuk menarik lebih banyak guyuran dana repatriasi, insentif dana teks amnesti. Kami akan membahasnya lebih lanjut di segmen The Analyst. Ya, di studio kami sudah hadir Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia, Pak Niki Hogan. Selamat datang, Pak. Ya. Pak, selamat untuk rekornya. Ada tumpengan di Bursa Efek? Belum. Belum ya? Karena masih akan terjadi rekor-rekor berikut. Masih akan terjadi rekor. Berarti optimis ya? Ya. Jadi sejauh ini sudah berapa besaran dana repatriasi, Pak, yang masuk ke pasar modal? Kalau kita bicara untuk dana yang saat ini sebenarnya belum terlihat. Karena kan ini baru dimulai ya. PMK sendiri baru mulai berlaku minggu ini. Jadi ini adalah sekarang masa sosialisasi. Masa sosialisasi? Ya, dan bahkan di gedung bursa sendiri kita sekarang sudah buka booth-booth stand pelayanan khusus untuk teks amnesti. 19 anggota bursa itu membuka stand pelayanan ditambah dengan juga ada Dirjen Pajak. Baik, ada 19 booth kalau tidak salah, Pak ya? Ada 19 ada berapa? Itu sejak kapan, Pak, dibuka? Dan berapa ini targetnya? Kalau memang tadi belum terlihat seperti itu, hilalnya belum terlihat, berapa dana yang masuk, ini berapa targetnya, Pak? Sudah dimulai sejak kemarin hari Kamis dan kita akan buka ini 1 bulan penuh sampai ke depan, 1 bulan ke depan, termasuk tadi dengan Dirjen Pajak juga. Kemudian target kita sendiri, kalau kita melihat bahwa dari target dana repatriasi yang sekitar 1.000 triliun yang ditetapkan oleh pemerintah, kami mentargetkan sekitar 300 triliun yang akan masuk ke pasar modal. 300 triliun yang akan masuk ke pasar modal. Ya. Ini kan juga kalau kita melihat bahwa sudah ada sejumlah inovasi insentif ya yang akan diberikan. Boleh Pak dijabarkan sedikit insentif-insentif apa saja yang akan diberikan nantinya untuk mereka investor yang ikut tax amnesty? Ya. Yang pertama tentunya kita melihat potensi paling besar adalah transaksi crossing. Transaksi crossing, perubahan kepemilikan dan lain-lain. Insentif yang pertama yang kita berikan untuk transaksi crossing adalah dalam konteks bursa akan memberikan diskon fee untuk transaksi crossing. Kita sedang finalisasi untuk besarannya, paling tidak gambarannya sudah ada di kepala sekitar 50% untuk diskon fee transaksinya. Kemudian tentunya juga ada batasan nilai minimum yang kita tetapkan saat ini sekitar 3 triliun untuk per transaksi seperti itu. Itu untuk crossing. Kemudian dari sisi IPO kita juga berharap bahwa selama masa tax amnesty ini banyak perusahaan yang akan melakukan IPO dan sampai dengan Maret 2017 kami akan membebaskan biaya listing fee. Seperti itu. Sampai dengan Maret 2017? Sampai akhir periode tax amnesty. Kalau yang, apakah ini juga trading offer juga ada ya? Yang akan tender offer maksud saya, tender offer juga akan diberlakukan tender offer diskon khusus seperti itu, seperti apa Pak detail? Kalau tender offer lebih ke mekanismenya ya, karena kalau selama ini ada tahapan-tahapan yang harus dilalui akan dilakukan relaksasi. Seperti apa itu Pak relaksasi? Relaksasi dalam hal misalnya jangka waktu tertentu itu bisa dikurangi seperti itu. Jadi akhirnya tender offer itu bisa dilakukan jauh lebih singkat karena ada jangka waktu yang sesuai dengan peraturan di OJK yang harus kita lakukan relaksasi dan itu kaitannya dengan peraturan OJK. Kita sedang bicara. Itu tahapannya jadi berapa Pak? Jika dibandingkan dengan sebelumnya menjadi berapa hari? Persingkatnya itu menjadi sependek apa? Ya kita berharap paling tidak hitungan tidak sampai 1 bulan 30 hari itu sudah bisa dilakukan seperti itu. Ya. Ya, dalam hitungan 1 bulan sudah bisa dilakukan ya. Ya. Nah Pak, kalau kita melihat juga masih menahan ini ya, BI rate juga masih ditahan di level 6,5%. Sementara kalau tadi pada saat closing bell, kalau kita saksikan dari kantor Pak Niki Hogan ini sepertinya juga ada koreksi tipis. Anda sendiri melihat seperti apa BI rate akan berpengaruh di tengah mungkin juga harapan guyuran dana asing itu akan semakin banyak masuk ke tanah air? Ya, kita melihat bahwa menurut catatan kami 18 hari terakhir berturut-turut asing itu melakukan pembelian sampai dengan kemarin. Makanya total pembelian asing yang sudah dilakukan untuk tahun 2016 ini per kemarin itu sekitar 22 triliun sebenarnya. Hari ini sedikit
terjadi net sell asing seperti itu, tapi tetap kita melihat bahwa optimismenya masih di sana. Koreksi setelah sekian minggu naik berturut-turut tentunya sesuatu yang sangat wajar dan sangat sehat malah untuk konteks bursa seperti itu. Berarti ini koreksi yang sehat, Pak ya? Sangat sehat. Sangat sehat ya. Ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai sejumlah insentif lainnya, Ya. insentif di IPO tadi, Pak, tadi Bapak menyatakan bahwa pembebasan biaya listing. Biaya listing. Itu detail pengajuannya seperti apa, Pak? Dan seperti apa tahapan lainnya? Tahapannya sebenarnya sama, tapi biaya listing yang saat ini maksimum sampai 250 juta itu akan kita nolkan untuk periode amnesti pajak ini. Kalau tahapan-tahapannya tetap dilakukan sama dan cukup waktunya sampai dengan Maret 2017 tahun depan. Baik, ini ngomong-ngomong sebenarnya kebijakan mengenai insentif ini sudah selesai, tinggal diaplikasikan atau masih digodok bersama OJK? Tinggal diaplikasikan, tapi tentunya ada proses yang kita tetap prosedurnya melalui OJK dan lain-lain. Ini saat ini kita sedang finalisasi dengan OJK untuk itu. Baik. Tapi angka-angkanya, gambarannya tadi sudah disampaikan. Angka-angkanya sudah diajukan, Pak ya? Iya. Nah, dengan sejumlah tadi insentif-insentif tadi yang diberikan bagi sejumlah pelaku, maksud saya pemilik modal, Iya. untuk meletakkan dananya di dalam negeri seperti itu, Pak. Iya. Nah, kemudian langkah untuk memastikan bahwa dana itu tetap bertahan, apakah ini sebenarnya para pelaku pasar modal itu sudah cukup familiar begitu dengan lock dana yang dilakukan lock up 3 tahun ini Iya. di tanah air seperti apa, Pak? Kalau masalah mekanisme lock up itu sebenarnya itu sudah sesuatu yang sudah disiapkan oleh dua pihak. Satu RDN dalam hal untuk dana yang di lock up selama 3 tahun. Kemudian adalah KSEI, Kastedian Sentral kita juga dengan sub rekening yang di lock up 3 tahun. Jadi mekanisme itu sudah disiapkan oleh para pihak seperti itu. Baik, mekanisme sudah disiapkan, tapi sejumlah aturan masih disesuaikan, Pak ya, masih mengalami finalisasi, Pak ya. Finalisasi khusus untuk konteks insentif. Konteks insentif. Kalau yang lain-lain sudah berjalan seperti biasa. Baik, dan kita lihat saat ini mungkin guyurannya juga cukup besar ke dalam negeri. Nah, ini kesiapan anggota bursa seperti apa, Pak? Sosialisasi atau kita bicara pertemuan kita dengan para anggota bursa, terutama khususnya dengan yang 19 anggota bursa yang merupakan gateway tax amnesty, plus juga dengan Dirjen Pajak, kita sudah lakukan beberapa kali. Makanya kita sudah berani membuka booth pelayanan sejak Kamis kemarin itu di gedung bursa untuk siap melayani masyarakat yang mau menanyakan, mau konsultasi, bahkan mau melakukan proses administrasinya langsung karena sudah ada booth Dirjen Pajak di sana. Sudah berapa banyak, Pak, yang datang mengajukan tax amnesty seperti itu? Sudah ada jumlah yang signifikan? Sampai saat ini belum, secara Sampai saat ini catatan belum, belum. karena baru dibuka kemarin. Tapi promosi dan lain-lain akan terus kita lakukan. 1 bulan ke depan Satu cukup. bulan ke depan. Ya. Karena kalau tidak akan ada denda, Pak ya. Baiklah, kita seperti apa, Pak? Bukan denda, tapi kalau kita lewati masa setelah September, otomatis kan persentase uang tebusan itu jadi lebih tinggi. Iya. 2% jadi 3% dan lain-lain. Baik, Pak Niki Hogan, perbincangan yang menarik sekali. Memang kita nantikan saja apakah nanti booth-nya akan terisi lebih banyak lagi Ya. warga negara ataupun pemilik modal yang mencoba melakukan tax amnesty sehingga dana juga dapat lebih banyak lagi masuk ke tanah air. Pak Niki Hogan, Oke. terima kasih sudah hadir Oke, di studio makasih, Rian. 2 CNN Indonesia. Ya, makasih.